Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Dr. Ainisa yang sedang berjaga di sini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi tuh dok, selama pandemi ini tuh berat badan saya tuh naik terus gitu. Wah, masih 45 kilo. Hah? 67 kilo. Tuh. Ya, kenapa ya kok bisa kayak gitu? Padahal saya ngerasa makan saya tuh biasa aja. Enak-enak aja. Normal lah kayak biasanya. Tapi emang sih saya tuh sering lapar. Dan terus itu gimana ya dok kontrolnya, kan saya takut nanti berat badan saya jadi nambah. Pandemi COVID-19 telah mengganggu kehidupan sehari-hari yang berdampak pada rutinitas masyarakat, lingkungan hidup, kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Dengan demikian, ada peningkatan kekhawatiran di kalangan profesional kesehatan mengenai dampak pandemi ini pada kesehatan mental di tingkat populasi. Pola makan adalah banyaknya jumlah bahan pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa hanya separuh dari remaja yang memiliki pola makan yang baik selama COVID-19. Hal ini menandakan bahwa remaja memiliki risiko tinggi dalam pertambahan berat badan. Pertambahan ini ditandai dengan perubahan komposisi tubuh, perilaku makan, aktivitas fisik, dan perubahan psikologi. Pandemi dan perilaku kesehatan masyarakat akan memperburuk pemicu dan gejala gangguan pola makan atau sering dikenal dengan eating disorder yang disingkat ED. Individu yang memiliki ED sebelum ataupun sejak pandemi merasa bahwa lingkungan hidupnya, rutinitas harian, serta perilakunya yang lain berubah menjadi negatif karena terdampak pencegahan COVID-19 menyebabkan turunnya rasa kontrol dan naiknya gejala ED. Pasien ED merasa seperti beban atau tidak nyaman setelah penangguhan pengobatan karena adanya pandemi ini. Telehealth atau pengobatan dengan online tidak setara dengan tatap muka. Mereka mengalami tekanan emosional yang negatif serta citra tubuh yang berasal dari persyaratan video telehealth. Ansietas pada remaja dapat berdampak pada kondisi kurang tidur, kesulitan untuk fokus, sering lupa, meningkatnya iritabilitas, dan mudah marah. Ansietas akan berdampak pada gangguan nafsu makan dan konsumsi seseorang. Saat ini sudah ada beberapa website dan aplikasi yang bertujuan untuk mengetes apakah kita mengalami kesalahan pola makan. Yang pertama ada di website Psych Central yang bisa diakses di link berikut. Yang kedua merupakan aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store dengan nama aplikasi Eating Disorder Test. Selain itu, kita juga merasakan tanda-tanda awal bahwa pola makan kita sudah tidak baik. Di antaranya, yang pertama, kelebihan nafsu makan. Seringkali makan dalam jumlah kecil atau banyak dalam kurun waktu yang sangat singkat. Lalu yang kedua, tidak dapat mengontrol jumlah dan jenis makanan yang akan dimakan. Yang ketiga, waktu makan yang lebih cepat dari biasanya. Lalu yang keempat, makan melebihi batas kenyang atau porsi makan biasanya. Yang kelima, makan apapun walaupun tidak merasa makan. Lalu yang keenam, lebih sering makan sendirian dikarenakan malu atas porsi makan yang diambil. Lalu yang terakhir, merasa tertekan atau bersalah telah melakukan konsumsi makan yang berlebihan. Selain perilaku fisik, kita juga bisa merasakannya dari perilaku atau kondisi emosi dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, merasa stres dan tertekan, kemudian berpikir bahwa hanya dengan makan kita bisa kembali tenang. Merasa sangat malu karena porsi yang telah dimakan tidak pernah puas sebanyak apapun makanan yang dimakan. Putus asa untuk mengontrol berat badan dan kebiasaan makan. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi masalah gangguan pola makan ini? Amy Carlin dalam website Mayo Clinic yang tertera ada link memberikan tips untuk kita dalam menangani masalah gangguan makan. Yang pertama, persiapkan. Kedua, rencanakan. Tiga, lakukan. Lalu, yang keempat, penerimaan. Perjelas target pencapaian kita. Alasan tujuan itu sangat penting. Hal itu bisa menjadi motivasi utama diri kita untuk berubah. Misalnya, kita hendak memperbaiki pola makan agar tubuh kita bisa lebih bebas bergerak. Lalu, fokus untuk mengurangi makan atau cemilan setiap minggunya. Catat apa saja yang kita makan, kapan, dan seberapa besar kuantitasnya. Kemudian, laksanakan rencana yang sudah kita rencanakan tadi. Catat pencapaian, jumlah makan, dan jarak waktu antar kita makan. Tuliskan penyebab keberhasilan kita melakukannya, atau jika misal kita gagal melakukannya, tuliskan apa saja yang menghalangi kita sehingga kita
kita gagal. Jika gagal, coba ulangi dan buatlah rencana baru dengan solusi untuk mengatasi halangan tersebut. Jangan pernah berhenti karena kegagalan itu. Lalu yang terakhir, jangan putus asa untuk merubah kebiasaan yang sudah menempel. Kebiasaan apapun bisa diubah dengan kebiasaan yang lebih baik yang dilakukan secara konsisten. Mulailah perubahan kecil setiap hari dan kembangkan.